Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Al-Aksar dari kelas Sistem Informasi I semester 2. Izinkan saya melakukan presentasi tugas pemrograman web. Izinkan saya mempresentasikan tugas pemrograman web. Izinkan saya mempresentasikan tugas pemrograman web. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang materi HTML, main.js, CSS, PHP. Dan sistem yang akan saya gunakan adalah penjelasan sedikit tentang materi di sini serta mempraktekkan bahasa materi ini di Visual Studio Code. Kita masuki materi pertama. Yang pertama, HTML. HTML atau yang biasa disebut Hypertext Markup Language adalah bahasa markup standar yang digunakan untuk membuat halaman web. Ini adalah tulang punggung sebuah situs web, menyediakan struktur dan konten yang ditampilkan oleh browser web kepada pengguna. Struktur dasar. Dokumentasi HTML terdiri dari serangkaian elemen yang diwakili oleh tag buka kurung dan tutup kurung. Tag-tag ini digunakan untuk mendefinisikan berbagai bagian dari halaman web, seperti judul, paragraf, gambar, link, form, tabel, dan lain-lain. Elemen HTML umum di sini bisa disebut judul, bisa kita masukkan dengan elemen buka kurung H1, tutup kurung. Begitupun seterusnya pada tabel. Nah, kuncinya adalah pada tag pembuka dan tag penutup. Jadi kuncinya di sini ialah pemakaian tag di sini adalah harus menggunakan tag pembuka serta tag penutup. Lanjut, dan ini adalah salah satu contoh tampilan HTML di Visual Studio Code. Nanti kita akan memperlihatkan apa saja isi di Visual Studio Code. Kita lanjut, JavaScript. JavaScript adalah bahasa pemrograman yang digunakan developer untuk membuat halaman web yang interaktif. Dan fungsinya untuk membuat beragam fitur seperti drop, drag, dan semua komponen yang bermanfaat untuk meningkatkan visual suatu web atau interface dan pengalaman pengguna dalam menggunakan web. JavaScript biasanya digunakan untuk melakukan perubahan tampilan website ketika kita mengklik tombol, menentukan layout, ngasih efek dinamik atau animasi yang lucu-lucu dan menarik. Bagi mereka yang sudah ahli, penggunaan JavaScript bisa dimanfaatkan buat bikin game yang advance plus animasi 2 dimensi dan 3 dimensi, juga aplikasi yang berhubungan dengan database extension. Dan bahasa pemrograman tampilan JavaScript kurang lebih seperti ini. Jadi kesimpulannya ya, JavaScript merupakan bahasa pemrograman yang biasa digunakan orang-orang untuk agar tampilan webnya menjadi lebih menarik dan diisi oleh beragam fitur lainnya. Jadi kita lanjut, CSS. CSS merupakan kode-kode yang dipakai untuk mendesain halaman HTML. Bila diibaratkan dengan bahasa awam, HTML dapat dikatakan sebagai handphone, dan CSS adalah casing yang akan membuat handphone terlihat semakin cantik. Dan fungsinya membuat proses halaman web lebih cepat, beragam variasinya yang bisa ditampilkan, dan tampilan website akan lebih rapi. Nah, CSS beroperasi dengan bahasa Inggris sederhana. CSS beroperasi dengan bahasa Inggris sederhana, berbasis sintak, dan dilengkapi sekumpulan perintah atau rule untuk mengaturnya. Salah satu rule CSS dapat beroperasi melalui text style. Untuk atribut CSS warna, untuk atribut kelas warna, dengan pengaturan CSS pada HTML, ini akan mengubah warna teks menjadi lebih mudah. Berikut contoh tampilan bahasa pemrograman pada tag style untuk yang digunakan CSS, yaitu untuk mengganti color background menjadi putih dan color merah. Lanjut ke PHP.
PHP adalah bahasa scripting server side, bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengembangkan situs web statis atau situs web dinamis atau aplikasi web. PHP singkatan dari Hypertext Preprocessor yang sebelumnya disebut Personal Home Page. Jadi halaman website Anda nantinya bisa menyesuaikan tampilan konten berdasarkan situasi agar tidak terlihat begitu-begitu saja. Nah, selain mengubah halaman menjadi dinamis, berikut fungsi PHP lainnya: membuat, membuka, membaca, menulis, menghapus, dan menutup file di server. Anda bisa menggunakannya untuk mengumpulkan data from. PHP bisa digunakan untuk menambahkan, menghapus, memodifikasi data di database, untuk mengontrol akses pengguna, enkripsi data. Dia fungsinya adalah membuat atau mengembangkan situs web statis atau situs web dinamis atau aplikasi web. Walaupun sebenarnya bukan hanya PHP bahasa pemrograman yang bisa digunakan untuk membuat website. Dan contoh tampilan PHP seperti ini. Oke, sekarang baik kita masuk ke tahap prakteknya. Di sini saya akan memperlihatkan masing-masing dari bahasa pemrograman setelah digunakan di aplikasi Visual Studio Code. Nah, yang pertama itu yang saya akan jelaskan adalah laman HTML. Kenapa HTML pertama? Karena HTML adalah tiang utama dari sebuah website. Karena tanpa adanya HTML, fungsi yang lain tidak akan berfungsi. Di sini bisa dilihat isi dari indeks HTML punya saya. Di sini yang saya isi, saya membuat sebuah data di mana nanti user bisa mengakses nama beserta password dan akan di-save oleh web saya nanti. Berikut adalah tampilan dari HTML saya. Nah, bisa dilihat di sini adalah tampilan dari apa yang saya buat di laman ini. Dan kalau kita berpindah ke CSS ini adalah yang mengatur tampilan-tampilan di hasil website saya agar terlihat menarik. Seperti ini. Seperti ada border, tabel, serta warna-warna. Nah, itu semua yang mengatur adalah style CSS. Ini bisa dilihat bahasa pemrogramannya dari laman saya. Jadi saya menampilkan background color putih, box shadow, front white. Jadi tidak apa tag pembuka kita sertai dengan tag penutup. Oke, kita lanjut ke script.js. Script.js di fungsinya di sini bisa kita lihat pada tampilan website-nya yang lebih dinamis, sehingga berbentuklah seperti ini. Sementara CSS tadi mengatur tampilan dari website pada gambar, warna, font, dan lain-lain. Nah, kita sekarang kepada PHP ini. Nah, di PHP ini di sini kita bisa menentukan bahwa apakah laman ini berhasil, dan kita bisa mengakses bisa dilihat tadi di HTML tadi. Nah, isi dari sini kalau kita mau mengakses dan itu berhasil, berarti PHP-nya berhasil, codingannya berhasil. Jadi sedikit fungsi dari PHP kurang lebih seperti itu, karena kita di sini hanya menjelaskan tentang apa saja yang dimaksud dengan CSS, JS, HTML atau PHP. Jadi setelah HTML terbuat dan CSS sudah disusun dan script JS-nya telah dirapikan dan tampilannya sudah seperti ini, kita buat root PHP-nya agar para user bisa mengaksesnya dan terbaca di laman kita. Nah, kita bisa lihat kurang lebih begini. Jadi penggunaan HTML, JS, CSS, PHP merupakan salah satu penggunaan bahasa pemrograman yang saling terhubung yang didasari HTML atau PHP. Jadi
Tanpa adanya HTML ataupun PHP, JavaScript ataupun CSS tidak akan berfungsi. Jadi kurang lebih seperti itu penjelasannya dari saya. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.